Bagaimana membuat goal yang tidak sekedar angka-angka, tapi yang bisa menumbuh kembangkan kualitas Anda sebagai agen yang juara? Simak video kali ini. Semangat pagi, agent juara di Indonesia. Selamat tahun baru, selamat memasuki 2021 dengan semangat yang luar biasa. Nah, saat ini mungkin Anda sedang menyusun target atau goal Anda di tahun 2021. Atau bahkan mungkin sudah selesai. Salut ya buat mereka yang sudah selesai, selamat. Tapi tidak ada salahnya menyimak video kali ini sampai habis. Siapa tahu ada poin-poin penting yang bisa melengkapi rencana kerja sukses Anda di 2021 ini. Teman-teman, banyak agent yang hanya menghitung berdasarkan angka-angka saja. Nggak salah sih, itu istilah saya adalah goal matematis. Ya, biasanya dimulai dengan berapa income yang diinginkan di tahun ini. Atau dimulai dengan angka-angka dari pencapaian kontes tahunan tertentu di perusahaan Anda. Setelah itu akan dihitung berapa total polis yang harus dijual untuk mencapai itu, lalu dibagi menjadi berapa harus dijual per bulan, bahkan per minggu. Nah, setelah itu akan dilihat rasio closing selama ini. Misalnya rasio closingnya 10:1. Artinya, untuk menghasilkan satu polis, Anda harus mendatangi 10 prospek. Nah, maka untuk menjual 5 polis di bulan itu atau di minggu itu, kita harus menemui 5 kali 10 atau 50 prospek. Ya, cukupkah dengan hitung-hitungan seperti itu? Ups, ternyata sangat tidak memadai. Tidak membuat Anda bergerak. Kenyataannya, kejadian tahun lalu seperti itu kan? Nah, kenapa? Karena peta jalannya masih sangat gelap. Ya, orang bijak mengatakan bahwa kita harus belajar dari pengalaman, ya, dari masa lalu. Untuk itu, evaluasi menjadi sangat-sangat penting, ya. Nah, silakan bagi yang belum sempat lihat video mengenai apa saja yang perlu dievaluasi, ada di link di bawah atau mungkin di atas ini ya. Nah, berdasarkan evaluasi kita yang jujur di tahun 2020, tentu banyak hal berharga. Baik itu keberhasilan, apa saja yang bisa dipelajari dari keberhasilan tersebut, faktor-faktor yang mendukung. Tapi juga kita bisa menarik pembelajaran dari apa kekurangan yang terjadi di 2020. Ya, ingat, kekurangan itu artinya pembelajaran, bukan kegagalan. Gagal hanya kalau teman-teman berhenti. Yes, itu gagal, ya. Tapi kalau kurang berhasil, itu pembelajaran. Nah, teman, sebaiknya di awal tahun ini kita tidak sekedar susun goal berdasarkan matematik saja, tapi juga pertumbuhan kualitas Anda. Caranya, salah satunya, cobalah menyusun target yang selama ini Anda takut atau Anda hindari, yang akan menuntut skill lebih tinggi, upaya atau effort yang lebih banyak. Contoh, Anda mulai menggarap pasar pengusaha kelas atas misalnya. Ya, tentunya effort yang diperlukan, skill yang diperlukan lebih tinggi, ya. Nah, ini yang akan membuat kualitas Anda sebagai seorang agent profesional dan sebagai leader juga akan bertumbuh, ya, bertambah baik, ya. Pertama, tentunya Anda ingin set goal berdasarkan masalah produksi. Ya, produksi baik itu penjualan pribadi maupun grup, juga untuk merekrut. Tentunya Anda akan membahas masalah angka-angka. Ya, saya yakin teman-teman udah tahu bagaimana caranya menghitung angka-angka produksi Anda di tahun 2021 ini. Ya, tidak cukup dengan itu. Setelah itu kita harus melihat strategi produk apa yang Anda akan mau push. Misalnya Anda punya lebih banyak produk lagi pilihannya, ya, produk mana yang Anda mau fokuskan dan Anda mau push. Juga tentunya skrip, ya, skrip penjualan, ya, cara jual, ya, bagaimana, apakah yang ada ini sudah cukup canggih ataukah ada yang perlu disempurnakan lagi. Coba evaluasi, ya, dan tentunya diperbaiki lagi, dilatih lagi lebih baik, ya. Nah, ini penting, menyiapkan dan melatih yang namanya storytelling, ya, atau lebih
pasnya adalah story selling. Yes, bukan cuma sekedar cerita ya. Saya juga pernah membuat video mengenai storytelling ya. Coba nanti dilihat lagi linknya ya. Tapi ternyata atau banyak sekali produser yang membuktikan bahwa dengan bercerita kita ternyata bisa membuat impact lebih baik, mampu memotivasi prospek lebih baik untuk mengambil keputusan membeli proteksi buat mereka. So, siapin teman-teman ya beberapa story dan latih untuk menjadi story selling ya. Kemudian, apakah Anda happy dengan pasar yang kemarin? Atau jangan-jangan Anda harus merubah pasarnya? Ya, yang dulunya mungkin pasar orang-orang yang pekerja, sekarang Anda mau pada profesional-profesional yang lain misalnya. Jadi tentukan strategi fokus pasar tertentu yang Anda inginkan. Lalu, selama ini bagaimana Anda memanfaatkan sosmed Anda untuk memasarkan diri Anda, untuk memposisikan diri Anda? Ya, Anda mau dikenal sebagai siapa ya di masyarakat yang luas saat Anda posting sosmed Anda ya. So itu perlu perhatikan. Atau Anda juga mau memasarkan melalui mulut ke mulut dan seterusnya, silahkan tentukan strateginya ya. Nah, di tahap berikutnya adalah mengenai turnover time ya. Ini bahasa Sundanya adalah waktu yang dibutuhkan untuk menjual satu polis, mulai dari ketemu prospek pertama kali sampai dengan akhirnya closing. Itu berapa lama sih ya? Nah, itu di bagian evaluasi. Nah, di bagian 2021 ini Anda harus menentukan bagaimana caranya mempersingkat proses selling sehingga target-target Anda yang cukup besar mampu dicapai dalam waktu yang memang memadai. Salah satu kuncinya adalah mempersingkat proses selling. Misalnya meningkatkan skill Anda ya, meningkatkan efisiensi Anda di dalam mengunjungi prospek-prospek Anda, misalnya seperti itu. Juga mempersingkat proses administrasinya ya. Jangan lupa teman-teman, sebuah case baru akan menjadi case setelah Anda mengerjakan administrasi yang memang diperlukan. Nah, bagaimana caranya mempersingkat itu semua? Apakah Anda perlu misalnya sampai meng-hire atau menggaji seorang asisten untuk membantu Anda proses administrasi? So, tentukan ya. Nah, di bagian berikut ini yang paling penting, kita sedang menghadapi yang namanya new normal ya. Bagaimana Anda memprospek secara daring, secara online ya. Kita akan bahas lebih detail ya di video khusus ya, di video berikutnya mengenai prospek secara online ini. Tetapi bahwa Anda perlu mempersiapkan gadget yang memadai, jangan sedikit-sedikit putus dan sebagainya ya. Lalu bagaimana Anda memposisikan diri dengan kamera HP Anda ya, suara yang jelas dan sebagainya, itu nanti akan saya bahas di video berikutnya ya. Kemudian di new normal ini, apakah Anda mau tetap jual satu persatu atau mungkin bekerja sama dengan pihak ketiga ya, dengan dokter misalnya Anda melakukan webinar ya, mengundang orang-orang membahas topik mengenai kesehatan tertentu, mengenai persiapan biaya pendidikan dan sebagainya, yang intinya Anda bisa mengundang beberapa orang sekaligus dalam satu waktu yang sama, sekaligus di situ Anda bisa mempromosikan ya, sehingga misalnya dari 20 orang atau 30 orang yang hadir di webinar Anda, misalnya ada 4 atau 5 orang yang tertarik ya. So, alih-alih bisa Anda kunjungin satu persatu, mungkin bisa dilakukan bersama-sama seperti itu ya. So, tentukan strategi itu. Yang juga berikutnya yang penting juga, yang mungkin selama ini Anda lupakan, yaitu yang namanya mengelola data ya. Di zaman ini kelola data itu menjadi sangat-sangat penting. Mulai dari mana saya akan memperoleh leads. Leads itu belum jadi prospek teman-teman ya, masih calon-calon prospek, saya katakan demikian ya, leads ya. Dari leads itu bagaimana saya bisa menjadikan mereka sebagai prospek ya. Lalu siapa saja yang sudah jadi prospek, dari kalangan mana dan seterusnya, itu kita harus catat
Ya, kenapa? Supaya kita tidak terlupa, tidak terlewati orang-orang mana yang belum saya hubungi, orang-orang mana yang sudah saya hubungi lalu saya perlu follow up. Nah, ini penting. Karena kita tidak jarang udah prospek kali-kali ya dengan beberapa orang lalu lupa untuk follow up. Simple karena tidak kita punya catatan yang memadai untuk itu. Begitu juga data-data mengenai klien-klien Anda yang sudah jadi klien. Ya, misalnya, oh klien ini sudah di atas 3 tahun nih. Ya, saatnya saya menghubungi lagi, mungkin untuk adjust, untuk menambah produk dan sebagainya. Ya, yang dulu mungkin klien itu hanya staff biasa, jangan-jangan dia sekarang udah jadi direktur sehingga kebutuhannya meningkat dan sebagainya. Ya, itu teman-teman pentingnya bagaimana kita mengelola data. Misalnya lagi, kita kelola data ya, buat klien-klien yang selama ini preminya masih di bawah 1 juta. Kita bisa hubungin lagi, jangan-jangan mereka udah punya kemampuan lebih saat ini. Ya, seperti itu. Itu hanya bisa terjadi kalau Anda punya data yang lengkap. Ya. Berikutnya adalah, nah ini penting juga yang namanya monitoring. Ya, nah banyak sekali agent-agent karena merasa diri bekerja sendiri, nggak ada bosnya. Sehingga nggak perlu melakukan laporan ya, padahal ini penting sekali. Kita harus monitor dari waktu ke waktu sudah seberapa jauh kita achieve atau mencapai target-target kita di bulan tersebut, di minggu tersebut, bahkan di hari tertentu tersebut ya. Saya sarankan teman-teman untuk melakukan yang namanya strategi review per kali prospek. Jadi, setelah selesai prospek dengan seseorang, baik ketemu langsung maupun secara virtual, jangan langsung bikin yang lain-lain. Ntar keburu lupa. Cobalah review lagi kejadian yang barusan Anda alami, apa saja hal-hal yang sudah bagus, atau ada hal-hal lain yang mesti diperbaiki di kesempatan berikutnya. Nah, itu hanya baru bisa Anda lakukan kalau setelah Anda prospek, Anda tidak lakukan yang lain, tapi lakukan review. Ya, seperti itu. Kata-kata mana yang sudah baik, kata-kata mana yang sebaiknya diganti, dan sebagainya. Ya, oke. Selanjutnya juga kita bikin laporan. Ya, laporan. Meskipun ini laporan untuk leader Anda atau minimal untuk diri sendiri dulu ya. Sejauh mana Anda sudah achieve ya dari target Anda. Jangan Anda take it for granted. Ya sudahlah, mengalir aja. Saya yakin pasti akan banyak lewatnya. Ya, tahu-tahu begitu sudah mulai mendekat akhir tahun, gila target gue masih banyak banget yang belum dicapai. Ya, itu pentingnya teman-teman Anda lakukan laporan secara disiplin. Meskipun Anda di atasnya udah nggak ada leader lagi, tetap Anda harus buat laporan untuk diri sendiri atau untuk pasangan Anda deh ya. Anda lapor, ini loh Mam, ini loh Pak, kegiatan saya ya, saya masih mencapai sekian, saya masih kurang sekian ya, mohon doa, mohon restu, mohon supportnya supaya saya bisa achieve target ini ya. So, laporan ini penting. Kenapa? Supaya di tengah jalan misalnya something wrong, masih jauh sekali apa yang ingin kita capai, kita bisa mengevaluasi. Apakah marketing saya, menggunakan medsos saya sudah baik? Apakah skrip saya memang udah cocok? Apakah pasar yang saya pilih ini memang sudah sesuai dengan produk yang saya jual? Atau mungkin sama sekali tidak? Ya, disinilah pentingnya evaluasi sehingga kita punya kesempatan untuk merevisi rencana kegiatan. Ya, ingat, revisi rencana kegiatan bukan berarti merubah goalnya. Ya, paling gampang orang kan ngerubah goalnya, kayaknya ketinggian, gue turunin. Jangan dulu. Siapa tahu bukan goalnya yang salah, tetapi kegiatannya yang memang harus kita adjust, harus kita sesuaikan. Seperti itu. Oke teman-teman, tadi adalah beberapa faktor yang Anda harus lengkapi di luar masalah yang tadi ya, di luar masalah goal matematik Anda ya. Ada beberapa hal strategi-strategi yang Anda harus lengkapi supaya Anda jos benar-benar di 2021 ini ya. Silahkan putar-putar ulang video ini dan mencatat ya kira-kira apa saja yang Anda harus lakukan supaya nggak terlupa. Terakhir, tips dari saya teman-teman untuk 2021 ini, mulailah setiap hari dengan pikiran jernih. Pada saat Anda bangun tidur,
mulailah dengan pikiran jernih. Jadi jangan mulai hari dengan problem, please ya. Problem kita tetap ada, tapi mulailah dengan hal-hal yang menyenangkan, yang membuat Anda bersyukur ya. Bisa Anda berdoa, bisa Anda membaca ayat-ayat suci ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, so mari mulai mengisi lembaran-lembaran baru dengan berbagai kesempatan penjualan yang jauh lebih baik di 2021 ini. Dan saya yakin Anda pasti di 2021 ini akan jadi agent yang juara.